Saya mengucapkan selamat datang di Kota Masuhi, Bumi Pamahanan Nusa. Yang saya hormati pengurus Siswana Migas Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Tasya Lelouri. Yang saya hormati staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan Pak Ican, staf ahli Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pak Ulis, Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Pak Irfan, Bapak Ibu pimpinan OPD yang sungguh saya banggakan, Bapak Ibu pejabat struktural administrator, pengawas, pejabat fungsional, dan staf yang sungguh-sungguh sangat saya cintai. Rekan-rekan media cetak, media elektronik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dijawab mesti lebih kencang Bapak Ibu, karena kita akan menyambut Bupati dan Wakil Bupati yang baru dalam semangat spirit kebersamaan. Betul tidak Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat untuk sama-sama mengikuti apel pada bulan Februari minggu yang kedua. Mengawali apel ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Yang pertama, dengan segala kerendahan hati, saya selaku pejabat sekretaris daerah mewakili Bapak Dr. Rakib Saubawa SPI MSI selaku pejabat Bupati Maluku Tengah menyampaikan terima kasih kepada staf ahli, para asisten, Bapak Ibu pimpinan OPD, seluruh pejabat struktural, seluruh pejabat fungsional, staf, sampai dengan yang terendah cleaning service yang selama ini melayani aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan di seluruh kantor. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala capaian kinerja yang telah dilakukan pada 1 tahun di tahun 2024. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada tahun 2024 banyak capaian positif yang dicapai dalam range waktu kepemimpinan Bapak Dr. Rakib Saubawa SPI MSI. Pada tata kelola pemerintahan terbaik, kita mendapatkan penghargaan sebagai tata kelola pemerintahan terbaik untuk kesejahteraan rakyat. Untuk tata kelola keuangan, kita masih mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku. Dan untuk pelayanan publik, kita masih mendapatkan satu-satunya kabupaten di antara 9 kabupaten di Provinsi Maluku yang mendapatkan penghargaan zona hijau. Mari kita memberikan aplaus untuk pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan. Di samping pencapaian-pencapaian yang telah saya sebutkan tadi, kita juga harus melakukan evaluasi-evaluasi
sebagai persiapan kita untuk menyongsong kepemimpinan yang baru di tahun 2025 sampai dengan 2030. Yang perlu dilakukan evaluasi adalah yang pertama, pencapaian pencegahan korupsi MCP kita dari target peringkat 1 pada tahun 2024, kita masih berada tetap pada peringkat yang kedua. Ini memerlukan sinergitas kolaborasi dari seluruh pimpinan OPD di 8 area intervensi MCP untuk lebih meningkatkan kinerja, sehingga pada tahun 2025 ini kita bisa mendapatkan peringkat pertama di antara 11 pemerintah kabupaten kota di Provinsi Maluku. Kemudian untuk Sakip, kita masih berada pada penilaian B. Saya berharap bahwa pada tahun 2025 kita sudah harus naik ke BB, sehingga ada capaian kinerja yang lebih baik daripada tahun 2024. Kemudian yang lebih penting lagi, dalam sektor pendapatan asli daerah, ini harus menjadi perhatian serius dari semua pimpinan organisasi perangkat daerah, pengampu pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi. Untuk bagaimana harus bekerja keras di tengah situasi keuangan ekonomi negara kita dan pemerintah, provinsi, kabupaten, seluruh Indonesia yang tidak baik-baik saja. Untuk bagaimana dalam kerangka otonomi daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari badan dinas yang menjadi pengampu pendapatan asli daerah. Saya yakin dan percaya sungguh bahwa apabila Bapak Ibu pimpinan OPD bisa mensinergikan, mengkolaborasikan pejabat administrator, pejabat pengawas, staf dan pejabat fungsional, saya yakin sungguh di tahun 2025 pendapatan asli daerah kita akan lebih meningkat. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju itu harus lebih kuat, lebih kencang. Setuju tidak Bapak Ibu? Semangat tidak? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang sungguh saya hormati, dari berbagai aspek yang saya sebutkan di atas, saya berharap bahwa kita bisa menunjukkan kinerja, kita bisa menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berkembang pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Kemudian memasuki tahun 2025, kita dihadapkan dengan terbitnya Inpres 1, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD seluruh pemerintah daerah. Kemudian menindaklanjuti Inpres tersebut, Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah telah mengeluarkan 3 surat edaran sebagai term of reference, sebagai petunjuk arah apa yang harus dilakukan oleh semua pimpinan OPD dan seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Karena pada tahun ini kita memang berada dalam kondisi keuangan yang betul-betul kita harus mengencangkan pinggang. Ikat pinggang harus lebih kencang. Karena kita dihadapkan pada harus adanya pemotongan perjalanan dinas sebesar 50%. Belum ATK sekitar 90%. Kemudian ada aspek-aspek lain. Mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus menyesuaikan dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga kami harus melakukan lagi refocusing anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain itu,
kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada beberapa OPD yang mengalami pemangkasan anggaran, seperti dana alokasi umum peruntukan untuk bidang pekerjaan umum. Terjadi pemangkasan anggaran sebesar 30 miliar 882.554.000. DAK fisik untuk konektivitas jalan sekitar 19 miliar lebih. DAK fisik irigasi sekitar 3 miliar 597 juta. Kemudian DAK fisik pangan akuatik, Dinas Perikanan juga mengalami, dan beberapa dinas terkait sekitar 18 miliar lebih. Jadi total kita mendapatkan pemangkasan anggaran sebesar 72 miliar 241 juta 112 ribu. Di samping itu, pada dana alokasi umum kita di tahun 2025, kita dihadapkan pada pembiayaan belanja pegawai yang sangat tinggi. Untuk belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah harus menyediakan anggaran sebesar 79 miliar. Sehingga total untuk APBD kita di tahun 2025, belanja pegawai sudah menembus angka 52% daripada APBD kita. Ini jumlah yang sangat besar. Untuk itu saya mintakan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan bagian organisasi untuk melakukan pemetaan rekrutmen apakah P3K atau ASN itu secara baik. Kita menganut pola exciting. Berapa yang pensiun kita merekrut sesuai dengan jumlah yang pensiun. Sehingga kemudian, dan kita harus menyelesaikan P3K yang tersisa. Tapi saya berharap bahwa exciting itu menjadi satu dasar untuk kita melakukan rekrutmen ASN. Karena kalau di zona Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita sudah masuk di zona merah. Artinya sebenarnya, seharusnya kita tidak boleh lagi melakukan rekrutmen aparatur sipil negara. Sebenarnya seperti begitu. Untuk itu, saya minta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan bagian organisasi untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara baik, secara terencana, dan betul-betul kita merekrut itu di formasi yang betul-betul pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memerlukan. Sehingga jangan kemudian kita punya belanja pegawai itu membengkak dari satu tahun ke tahun yang lain. Saya berharap seperti begitu yang harus dilaksanakan. Dan saya mintakan untuk rekrutmen P3K yang tahap kedua. Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dan kepada OPD yang mempunyai koordinator wilayah yang di kecamatan-kecamatan. Mari kita jujur dalam rekrutmen ASN. Kalau ada ASN yang tidak honor, tidak pernah honor, saudara-saudara dilarang keras untuk melakukan rekrutmen. Karena itu konsekuensi hukumnya sangat berat. SPTJM diterbitkan itu dengan penilaian yang sangat luar biasa. Tidak bisa melihat langsung menandatangani. Saya mintakan kepada seluruh pimpinan OPD. Ini menjadi perhatian khusus. Sehingga jangan kemudian di rekrutmen P3K tahap kedua, itu kemudian timbul lagi permasalahan ada P3K bodong yang tidak pernah melaksanakan tugas di organisasi perangkat daerah. Saya mintakan ini bisa menjadi perhatian khusus. Kemudian pada saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku telah masuk untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah, saya mintakan kepada semua pimpinan OPD untuk bisa menyiapkan data dokumen yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Mari kita responsif, mari kita bisa melakukan koordinasi secara baik sehingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku itu dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Untuk Bapak Ibu pimpinan OPD yang hari ini akan dilakukan pengambilan data dokumen oleh BPK, saya mintakan kepada Bapak Ibu pimpinan OPD untuk bisa mempersiapkan data dokumen yang diminta. Dan ini perlu mendapat dukungan serius dari seluruh elemen yang ada di organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang terakhir, dengan segala kerendahan hati, Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Rakib Saubawa, SPI, MSI, dan saya selaku Pejabat Sekretaris Daerah, menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah bersama-sama bersinergi berkolaborasi sehingga pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih bupati dan wakil bupati telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan pada tanggal 5 Februari kemarin, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan bupati dan wakil bupati terpilih. Kemudian tanggal 6 Februari, Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Tengah telah menetapkan pasangan Zulkarnain Awad Amir dan Mario Laulata sebagai bupati dan wakil bupati Maluku Tengah periode 2025-2030. Dan DPRD sudah menindaklanjutinya dengan melakukan sidang paripurna penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Dan pada tanggal 20 Maret nanti insya Allah di Jakarta Convention Center Kota Jakarta akan dilakukan pelantikan bupati, wakil bupati, gubernur, wali kota seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mintakan kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, proses pemilihan pilkada sudah selesai. Mari kita menyambut sukacita dan riang gembira bupati dan wakil bupati terpilih Maluku Tengah 2025-2030, Bapak Zulkarnain Awad Amir dan Bapak Mario Laulata. Mari kita memberikan aplaus yang luar biasa. Dan pasca pelantikan pada tanggal 20 Februari nanti, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas segala dukungan staf ahli, asisten, pimpinan OPD, pejabat struktural, administrator, pengawas, fungsional, staf, sampai dengan lingkup yang terbawah, atas segala kinerja, kerjasama, koordinasi yang luar biasa. Sehingga pada pasca 20 Februari nanti, Bapak Dr. Rakib Saubawa, SPI, MSI, selaku pejabat Bupati Maluku Tengah akan kembali ke jabatan semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dan saya Jauhari Tuarita Sarjana Perikanan sebagai pejabat Sekretaris Daerah akan kembali ke jabatan semula sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan. Besok 2 hari kemudian Pak Bupati, Pak Pejabat Bupati akan memimpin ini pada rentang waktu 1 tahun 5 bulan. Saya besok sudah 1 tahun 4 bulan melaksanakan fungsi sekda. Keberhasilan kinerja yang tercapai oleh kami berdua tidak akan maksimal, tidak akan mencapai target tanpa dukungan dari seluruh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jadi lewat mimbar yang terhormat ini, saya menyampaikan terima kasih dan banyak untuk segala kerjasama, koordinasi, sinergitasnya. Dan atas nama Pak Pejabat Bupati Maluku Tengah, kami memohonkan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam kepemimpinan kami 1 tahun 5 bulan dan 1 tahun 4 bulan lebih
Ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kehilapan-kehilapan sebagai manusia biasa. Ada tutur kata yang tidak berkenan, ada lisan yang tidak terjaga, ada tingkah laku yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkati, merahmati kita, melindungi kita untuk mendukung kepemimpinan yang baru pada tahun 2025 sampai dengan 2030. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada apel di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Maluku Tengah. Ini cinta sejati saya. Ya. Saya mau mengingatkan kepada aparatur sipil negara. Ada satu perasaan yang sangat miris ketika saya menduduki jabatan pejabat sekretaris daerah. Banyak ASN kemudian terjadi perselingkuhan dan permasalahan keluarga. Mereka harus berproses di pengadilan agama maupun di pengadilan sipil. Prosesnya itu harus jalan ketika mendapatkan persetujuan resmi dari saya selaku pejabat sekretaris daerah. Kalau sekda tidak setuju, berarti proses di pengadilan agama itu tidak berlangsung. Ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri ini, saya berharap mari kita jaga keluarga kita secara baik, ya, sebagai aparatur sipil negara. Karena ASN itu diatur dengan peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin ASN. Dan kita diatur dengan Undang-Undang ASN nomor 20 2023. Mari terutama kepada bapak-bapak mohon maaf, ya. Karena penyebabnya lebih banyak dari bapak-bapak. Ya. Mohon maaf bapak-bapak jangan tersinggung, ya. Ini keadaan real, saya mengingatkan, ya. Mari kita menjaga keluarga kita masing-masing dengan baik. Sehingga nanti jangan sampai kemudian Bapak Ki balik jadi sekda, beliau harus menandatangani lagi persetujuan untuk perceraian di antara ASN. Ini terus terang, saya harus jujur sangat miris sekali. Saya tidak sampai hati untuk menandatangani. Tapi setuju atau tidak setuju, terpaksa suka atau tidak suka, saya harus menandatangani. Karena itu dia harus jalan. Sehingga saya mengingatkan yang terakhir, mari seluruh aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mari kita menjaga keluarga kita secara baik. Ya. Cinta sejati itu hanya satu kali saja. Ya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Mari menghindari dari perbuatan-perbuatan celah. Ya. Siapa mau tepuk tangan silakan tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini. Ya. Ya. Tapi jangan kemudian yang tepuk tangan itu karena dia ada rencana untuk ada 02, 03 dan sebagainya. Ya. Ya. Saya intermezzo saja karena tadi kelihatan dari tadi terlalu tegang. Ya. Jadi saya mengingatkan itu sebagai pejabat sekda, selaku orang tua, selaku kakak, selaku adik. Saya mengingatkan, kita saling mengingatkan karena kita di tahun 2025 sampai 2030 banyak tantangan, banyak hambatan yang harus kita, ya, Pak Ojan dan Pak Mario akan berhasil kalau mendapat dukungan dari kita semua dengan menciptakan iklim ASN yang kondusif, yang kolaboratif, yang sinergis. Ya. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Branch Manager Pertamina Cabang Ambon dan Ibu Tasya yang hari ini akan melakukan sosialisasi tentang penggunaan LPG ya. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiri sejenak karena ini adalah bagian daripada program juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk bagaimana bisa melakukan alih fungsi dalam penggunaan bahan bakar minyak. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, atas lisan yang terjaga dan tidak terjaga, dan mungkin ada perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
selalu memberkati, merahmati kita dalam melaksanakan aktivitas dan pengabdian kepada Kabupaten Maluku Tengah, kabupaten yang sungguh-sungguh kita sama-sama cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi dan kebanyak untuk segala perhatian Bapak Ibu.